Ini hari ini kita cuma bahas subarasi. Saya akan sharingin 5 menit sampai 10 menit di awal dan Anda bisa nanya. Pertanyaan bagus, apakah sudah terbiasa brosur untuk SOP subarasi? Langsung nanya ya. Sabar ya Pak Hadi ya, nanti saya akan sharingin karena memang ada kesan mendadak, agak mendadak banget sih subarasi ini. Nanti akan saya sharingin dulu apa manfaat subarasi, kenapa harus subarasi, oke ya? Oke teman-teman ya, mungkin itu saya akan jadi pembuka. Ini sesinya anggap aja kita lagi duduk bareng di meja, kayak table talk, sifatnya santai. Saya akan sharingin subarasi tanpa slide dulu. Kenapa? Hari Rabu baru ada slide-nya. Gitu ya ceritanya ya. Saya udah seminggu, 2 minggu ini cukup begadang banget. Kelopak mata bengkak semua selalu. Saya yakin juga teman-teman juga gitu ya, karena lagi banyak kita kesulitan soal. Oke, apa kata subarasi semua? Oke, teman-teman, saya akan mulai acaranya. Hebat banget, Zoom 500 dari sebelum jam 7. Saya tadi nggak bisa masuk. Saya hostnya aja nggak bisa masuk ke sini, acara. Jadi mulainya agak terlambat. Ada Yohanes. Wah, inilah Bushido kita. Oke, teman-teman, saya akan mulai. Harga 1 juta. Dan mungkin, oke. Oke teman-teman, saya akan ceritain tentang subarasi. Artinya subarasi, kalau teman-teman mau tahu, artinya adalah yang paling berharga, my precious. Itu arti subarasi adalah yang paling berharga. Jadi itu adalah arti kata subarasi. Kenapa namanya ganti sih SOP 100 ke subarasi? Nah, saya cerita dulu, nanti teman-teman nanya ya. Kenapa namanya ganti sih? Karena saya bikin acara Senin ini juga mendadak-mendadak aja jujur, karena kemarin isu subarasi ini menjadi trendsetter. Wah, jadi ibarat yang paling populer karena tangan saya pegel banget jelasinnya tentang subarasi. Jadi saya akan sharing di sini khusus untuk teman-teman yang nonton. Facebook juga ada siaran ulangnya, teman-teman di Facebook. Halo, saya nggak bisa balas chat, sorry banget. Tapi saya akan coba sharingin sebisa saya. Bukan sebisa saya, semaksimal saya. Jadi Anda nggak dadak-dadakan lagi. Anda udah tahu tentang subarasi. Oke? Story-nya gimana? Kenapa kesannya terlalu mendadak? Bagaimana orang yang sudah order SOP? Nanti saya akan sharingin semuanya di sini. Dan Anda bisa Q&A. Buat teman-teman yang di Facebook, Anda bisa titip pertanyaan buat leader-leader Anda yang ada di Zoom ini. Saya akan mulai, saya akan baca selalu. Oke, subarasi artinya adalah my precious, adalah yang paling berharga. Dari situlah berangkat kita SOP berubah jadi subarasi. Namanya, kenapa namanya berubah teman-teman? Karena kami mau balikin SOP ini menjadi SOP kan Salmon Ovary Peptide singkatannya gitu ya. Kita mau balikin namanya kembali ke asalnya kayak nama-nama Japanese kayak Utsukushi, nanti kita ada Subarasi gitu. Selain itu juga, karena kita kerja sama-sama online, nama SOP itu terlalu umum. Jadi nggak bisa dibikin auto-block oleh online. Kayak Tokopedia, kayak nama shop. Nggak bisa. Kenapa? Karena nama shop itu kalau di-block nanti shop buntut, shop ikan jadi keblok juga. Jadi nggak boleh. Akhirnya kita mulai ganti jadi nama Subarasi. Itu teman-teman harus tahu. Jadi itu dasarnya. Kedua, kita mau bikin biasa kalau produk booming udah ada peniru-peniri. Jadi kita mau mulai fokus sama penamaan yang benar-benar Japanese dan sesuai karakternya, yaitu kesempurnaan, itu Subarasi, yaitu yang paling berharga. Itu artinya tuh Subarasi. Lalu pertanyaannya, ada yang nanya ke saya gini, Pak, kalau orang udah cocok SOP gimana? Nah, teman-teman nggak boleh, teman-teman harus berpikir begini, cara berpikirnya begini, teman-teman. Kalau kita sama SOP sangat booming, SOP bawa ratusan miliar setiap bulan, secara logika nggak mungkin ada perusahaan yang mau ganti. Setuju ya? Setuju ya? Anda berpikir deh. Anda bikin sebuah Anda perusahaan kopi, Anda bikin sebuah kopi, lalu dia bawa omset terkuat, perusahaan manapun nggak mungkin ganti menu itu. Semua setuju ya? Menghasilkan duit, udah itu namanya udah jalan, edukasinya juga udah jadi. Lalu kenapa AFC Life Science
decide untuk merubah namanya, memperbarui ingredientnya. Kenapa, teman-teman? Karena Anda catat nih omongan saya. Karena ini penting di lapangan Anda edukasi ke domain Anda. Bahwa perusahaan network di Indonesia, teman-teman, rata-rata mati. Rata-rata mati karena dia tidak melakukan sebuah inovasi. Ada yang bilang perusahaan network cuma 3 tahunan. Ada yang bilang perusahaan network cuma 5 tahun. Anda tahu kenapa? Karena mereka tidak melakukan inovasi. Mereka tidak upgrade. Mereka udah nyaman sama kayak kami. Kami juga bisa, AFC bisa memilih untuk nyaman duduk, tidak melakukan inovasi karena SOP udah diterima pasar. Ya udah, yang penting produksinya aja yang banyak. Benar nggak? Nah, makanya harus perusahaan AFC terus. Nah, di orang Jepang, teman-teman, dia selalu punya namanya monozukuri. Monozukuri itu apa? Adalah selalu melakukan selama rangkaian yang selalu dibuat untuk lebih baik lagi. Kurang lebih kayak begitu ya. Selalu ingin proyeknya menjadi lebih baik lagi. Sama kayak SOP, teman-teman. Dia sudah temenin kita kurang lebih 2 tahun lebih. Udah mau ke tahun ketiga jelas. Dan dia udah saatnya di-upgrade. Kenapa, teman-teman? Karena apapun yang dilakukan di AFC, teman-teman, itu selalu dimonitor oleh AFC Jepang. Produknya, ada yang tiba-tiba alergi, ada yang tiba-tiba muncul ini, ada yang tiba-tiba muncul itu, ada yang mungkin tubuhnya menolak sama SOP. Nah, dari situlah hasil-hasil feedback selalu di-review dan keluarlah Subarasi. Subarasi adalah penyempurnaan SOP, teman-teman. Dia adalah penyempurnaan, adalah upgrade. Jadi orang yang cocok sama SOP pasti cocok sama Subarasi. Dan orang yang dulu tidak cocok sama SOP mungkin sekarang jadi cocok sama Subarasi. Anda harus tahu. Nah, di Jepang, teman-teman, SOP itu dulu dibuat oleh Eto Tadashi dan Kikuchi. Eto Tadashi dan Kikuchi yang collapse bikin. Nah, Subarasi ini lebih kompleks lagi. Kenapa orang yang terlibat bukan 1-2 orang inventor besar, tapi 3-4, bahkan ada farmasi lain yang terlibat juga dalam pengembangan Subarasi. Jadi bukan AFC aja. Kadang orang kayak gini, Pak, ini kan bukan ini inventornya bukan AFC itu, teman-teman harus tahu. Sebenarnya kita bisa aja inventornya full dari AFC aja. Tapi itu kalau secara egois ya, secara idealis ya. Tapi justru produk ini akan sempurna kalau melibatkan beberapa farmasi, bahkan beberapa inventor lain dan farmasi lain. Itulah kesempurnaan. Kadang orang kita kan suka ribet ya. Kenapa nggak AFC? Kenapa nggak ini? Saya lihatnya bukan AFC juga. Kalau cuma dari satu pabrik mah, mau sehebat apa sih, Pak? Tapi justru harus collab sama inventor lain, bahkan farmasi lain, untuk ciptakan produk ini. Nah, inilah yang terjadi di Subarasi. Apa sih isi Subarasi, teman-teman? Teman-teman boleh catat ya. Ini belum Q&A, nanti Q&A. 1. Semua kandungan yang ada di SOP ada juga di Subarasi. Itu teman-teman harus tahu. Catat dulu tuh. Semua yang ada di SOP 100 ada di Subarasi. Nomor 2. Tapi khusus ingredient marin placentanya meningkat 150%. Oke? Khusus. Jadi apa yang ada di SOP ada di Subarasi, tapi khusus dalam marin placentanya meningkat 100%. 150%. Artinya ada 150 mg yang sebelumnya cuma 100 mg. Sampai sini oke ya? Kalau kadar meningkat antara poin per poin meningkatnya 50% meningkat. Jadi total ada 150 mg. Sampai sini oke. Jadi lebih powerful. Itu baru dari sisi SOP-nya aja, marin placentanya. Ada penambahan sarden peptide. Oke? Jadi apa yang ada di SOP ada juga di Subarasi. Namun marin placentanya meningkat 50%. Satu. Nomor dua, ada sarden peptide. Apa manfaat sarden peptide? Sarden peptide sangat bagus untuk darah tinggi. Lalu ada orang bilang ke saya, Pak Niko, kalau gitu orang yang darah rendah nggak bisa minum dong. Bukan kayak begitu kerjanya. Oke? Karena kita bukan obat,
Nah, teman-teman, kenapa sih AFC selalu ngomong kita nggak ada obat, kita natural, kita bukan kimia? Karena gini, di Jepang sana, teman-teman, ada beberapa klasifikasi soal farmasi. Satu, ada farmasi obat. Nah, ini yang kayak Takegawa nih. Kalau Anda pernah bahas, oh kok AFC bukan ini, ada Takegawa, itu farmasi kimia. Apa artinya farmasi kimia? Bahwa perusahaan mereka, farmasi mereka diizinkan memiliki ingredient yang berbahan kimia. Kalau AFC ini masuk farmasi food, kategori food, bukan kimia. Jadi Takegawa sama AFC dua hal yang berbeda, karena kita masuk farmasi makanan, food, suplemen, mereka masuk dalam obat-obatan medicine. Kalau orang Indonesia, pukul rata farmasi aja. Kalau di Jepang ada klarifikasinya banyak. Nah, teman-teman, kalau di AFC, izinnya selalu adalah makanan dan suplemen. Artinya mereka nggak bisa punya izin untuk bikin bahan yang ada kimia aja nggak boleh. Pemerintah Jepang mereka ketat ya. Jadi kalau Anda punya farmasi yang izinnya makanan, tidak boleh ada ingredient yang berbahan kimia. Itulah AFC, teman-teman. Itulah SOP, Subarasi, semua natural food, nggak ada kimia sama sekali. Tidak mengandung obat sama sekali. Nah, itu satu. Soal kita ada sarden peptide. Bukan obat. Jangan Anda bilang ini bagus buat darah tinggi, jadi yang darah rendah nggak bisa minum. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oke? Dia akan menurunkan hal yang naik. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti uji klinisnya semua hari Rabu ada. Saya kasih teman-teman, saya akan presentasi sendiri. Jadi khusus hari Rabu besok, saya adalah presenter LOP-nya. Di situ saya akan jelasin. Oke? Jadi sarden peptide sangat bagus untuk darah tinggi. Nomor 3 adalah ada fruit flow. Oke, nanti gram juga saya tanya. Ada fruit flow. Fruit flow adalah dari vegan peptide. Jadi kita sebenarnya ada triple peptide. Satu peptide-nya dari tumbuhan. Dua peptide-nya dari hewan. Ikan tadi ya, sarden, ikan salmon. Yang ketiga adalah vegan peptide. Vegan peptide itu dari tomat. Tapi ekstrak tomat apakah sama? Beda. Jadi nggak kayak gitu ya. Nanti Rabu kita lihat lagi. Nah, jadi farmasi Jepang selalu kan by riset. Waktu itu dia riset di Indonesia, produk farmasi yang paling laku satu Indonesia adalah aspirin. Anda boleh Google. Jadi produk obat yang paling laku di seluruh farmasi Indonesia adalah aspirin. Dari situlah AFC Jepang membuat collab sama farmasi lain. Untuk bikin Subarasi ini sempurna, dia butuh namanya fruit flow. Apa itu fruit flow, teman-teman? Itu adalah dari tomat itu, efeknya sama kayak aspirin. Cuma gini, kalau Anda minum aspirin, lama-lama pembuluh darah Anda tipis. Nah, kalau di Subarasi, yang fruit flow ini, efeknya kayak aspirin. Anda nih, si fruit flow-nya yang kayak aspirin ya, tapi bukan obat. Dan tidak menipiskan pembuluh darah. Kira-kira dia akan lancarin pembuluh darah, dia akan mencegah plak pembuluh darah. Khusus untuk Subarasi, kita agak bingung, karena di food, ada patennya. Satu paten Jepangnya masih pending, paten US-nya udah approve. Nah, Subarasi juga kita lagi masukin ke nominasi Monde Award, itu ada, nggak tahu, saya lupa deh. Ada Pak Ernest, nanti mungkin saya akan betulin pelan-pelan ya. Kita di Belgia atau di mana, Subarasi ini akan masuk nominasi award the best supplement food ya di tahun ini mestinya. Kita udah daftarin di nominasi, inventornya Subarasi ini adalah produk yang paling komplit. Sebenarnya saya kemarin jujur ada telepon Ko Suijan. Waktu saya mau bikin klarifikasi video, yang mungkin Anda udah nonton atau belum nonton, nggak apa-apa. Saya bingung mau jelasin apa. Karena sebenarnya Subarasi ini udah di-announce pertama kali di Cruise. Jadi kalau teman-teman yang achieve ke Cruise, kita udah kasih tahu pengen note bahwa Subarasi akan launching. Produk AFC selalu ada pembaruan, teman-teman. Anda nggak bisa terima satu produk yang kita main 8 tahun, 9 tahun, nggak mungkin. Kenapa? Karena pasar akan mati sendiri kalau kita nggak upgrade. Itulah kenapa SOP diganti Subarasi tiba-tiba
terlalu mendadak ini kesannya, nanti saya ceritain ya. Jadi di kurs sudah diinfo, dan beberapa bulan lalu udah ada video tentang Subarashi yang kasih tahu Juni atau Juli itu akan launching. Betul ya, kalau Anda mungkin udah join lama, pasti Anda dapetin video itu. Jadi ini nggak ada yang dadakan. Nah, tapi tiba-tiba kenapa jadi dadakan banget sih? Nah, teman-teman, saya tahu hari ini kalian lagi inden barang. Betul nggak? Oke, isinya lupa. Sorry, Subarashi satu sasetnya isinya 3,5 gram. Bukan 3 gram. SOP 3 gram, Subarashi 3,5 gram. Oke? Jadi isinya lebih banyak. Patennya, patennya nambah nggak Pak? Nambah, yes. Kita juga kemarin sempat publish, cuma kurang salah karena ada mestinya nggak ada hurufnya. Soalnya kita juga, saya sampai mudah-mudahan kenapa kita agak-agak bingung, soalnya mestinya besok baru uji klinis terjemahannya udah jadi, baru jadi. Jadi mau ngomong apa hari ini juga susah, cuma kan kemarin suasananya chaos. Jadi saya mutusin kita Senin Zoom deh bahas Subarashi biar teman-teman ada edukasinya. Jadi satu saset 3,5 gram. Harganya kenapa 1,750? Awalnya teman-teman kita sejarahnya sih Pak Ernest maunya 1,650 awalnya beberapa bulan yang lalu. Tapi harga rupiah tukar ke yen-nya sangat-sangat jatuh. Teman-teman harus tahu dan teman-teman boleh cek sendiri kok bahwa bagaimana tadi saya dapat pertanyaan langsung pangling. Subarashi udah ada BPOM, pastilah Pak. Kalau nggak ada BPOM, produk import masuk sini mau hand carry mau cuma berapa Pak? Paling 50 dus sudah ditangkap di bandara. Jadi tadi sampai mana ya? Tadi saya pangling langsung dapat pertanyaan gini langsung blank saya. Apa ya tadi? Harga ya. Aslinya harganya teman-teman mestinya 1,650 walaupun ingredient lebih banyak, patennya jadi ada lebih. Tapi harga yen teman-teman harus tahu beda banget sama rupiah, kita terlalu lemah. Dan soal harganya kita putusin 1,750 juga itu jujur banget. Masih subsidi banget teman-teman, masih subsidi silang bahkan kita mikir ya udah deh mau digapain. Bukan, nah dengan harga Subarashi 1,750 bukan artinya harga ruby jadi naik, enggak sama sekali karena Anda tetap bisa beli Utsukushi 2 box dengan harga 3,3 ruby. Oke? Lalu besok nanti gimana? Jadi kalau beli Utsukushi sama Subarashi, ya jadinya harganya 3,4. Kalau beli Subarashi sama Subarashi jadinya 3,5. Kenapa? Karena ingat Subarashi 1,750 tapi BV-nya tetap 75. Nah, teman-teman harus tahu, BV-nya tetap 75. Yang Anda harus tahu, ruby sama dengan 150 BV. Oke. Ruby 150 BV. Jadi kalau Anda bisa pilih Utsukushi 2, Anda tetap bayar berapa? Tetap 3,3. Jadi ruby nggak boleh Anda bilang naik. Paniko kalau gitu Utsu bakal naik juga nggak? Nggak. Kita ini SOP bukan naik harga ya. SOP sama Subarashi 2 produk yang berbeda. Nah, SOP apakah akan dihentikan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya akan jelasin keadaannya dulu ke teman-teman. Jadi teman-teman semua paham dulu. Waktu pandemi, teman-teman, AFC waktu bulan Maret pandemi, teman-teman mungkin ada yang tahu bahwa sales kita nggak goyang sama sekali bulan Maret. Naik. Itu adalah rekor sales waktu itu bulan Maret naik. Waktu bulan April turun sedikit banget. Disitulah ada promo Ruby ya, karena pandemi semua mau di rumah. April agak goyang. Bukan goyang gimana, turun sedikit. Bulan Mei lebih tinggi dari Maret. Bulan Juni lebih tinggi. Bulan Juni lebih tinggi. Juli lebih tinggi lagi. Agustus nggak ada barang. Makanya Agustus akhirnya mulai kosong barang. Mulai kita rasain kosong barang. Kenapa teman-teman? Karena di Jepang saya udah kasih tahu alasannya lah. Tapi saya sharingin lagi tetap. Bahwa satu, di Jepang lagi ada protokol COVID-19, artinya semua yang masuk cuma 50%. Artinya tenaga produksinya nggak mungkin sama lagi, tinggal 50%. Satu. Nomor dua, antrian kapal di Tanjung Priok yang Anda kalau main produk import, Anda tahu sekarang produk import banyak banget kosong, karena Tanjung Priok di kapal juga banyak protokol bagaimana produk masuk di Indonesia. Dua.
Nomor 3, bulan Mei, Juni, Juli selalu adalah bukan musim ikan salmon bertelur. Karena kita produk organik, artinya bukan nggak ada sama sekali, tapi pasti nggak banyak. Dan ini terjadi juga tahun lalu juga kosong. Bulan 9, bulan 10, kosong juga barang. Itu siklusnya selalu ada. Jadi pas banget in timing aja. Yang terakhir adalah pasti karena sales AFC ini. Nah, Anda bayangkan ya teman-teman ya. Contoh saya order 500.000 box setiap bulan. Di bulan Maret 500.000, laku 500.000. Di April 500.000. Ternyata di Mei saya butuh 750.000. Jadi utang 250.000. Ya kayak gitu, inden. Kenapa sekarang barang kayaknya susah teman-teman? Karena sales masih jalan. Sales kan masih jalan sekarang. Jadi barang datang, ya tergantung utangnya berapa banyak. Masalahnya utang forecast di dunia network teman-teman nggak bisa diprediksi. Nggak ada hitungannya gitu loh. Kayak sales nih jalan terus. Bulan ini adalah rekor tertinggi lagi AFC. Kita kayak tiap bulan naik selalu rekor-rekoran. Jadi perhitungannya jadi nggak bisa ada. Datang barang, bayar utang. Datang bayar, mbak. Yang datang barang, bayar utang. Ya Allah, ada yang bahas ginjal lagi. Ntar dulu, kita bahas subarasi dulu. Ada. Kita lagi ngomong, dia diskusi langsung. Kayak tomat. Tomat kan peptide, teman-teman. Makanya nanti saya akan bahas apa yang bikin Anda nggak usah takut. Kan nggak boleh makan tomat nih kalau penyakit tertentu. Kan nggak boleh makan ikan nih penyakit tertentu. Anda harus tahu apa definisi peptide. Dia udah nano size, dia udah kecil banget sifatnya. Nanti ya, saya lagi jelasin dulu nih. Jadi ada yang jangan diskusi sendiri. Jadi setiap bulan itu, teman-teman, datang barang cuma buat bayar utang. Itu yang teman-teman harus tahu. Itu mulai terjadi dari bulan Juni sebenarnya. Jadi stoknya Juli, udah sebenarnya sales ini udah memakai buat sales sampai stok Oktober. Nah, itu yang terjadi fenomenanya. Dan sales ini kan dipantaunya harian. Jadi saya, Pak Ernest, Pak Mike mantau harian. Begitu ada momen kita tiap hari meeting, akhirnya bilang, nggak bisa nih. Subarasi harusnya datang di Oktober. Tapi dengan sales yang begini tinggi, dengan masa inden yang terlalu banyak ini, sebenarnya bulan September, Anda kita semua nggak ada produk sama sekali. Sebenarnya. Jadi barang yang datang ini nggak pernah kuat untuk balas indennya. Makanya Anda lihat transaksi hari ini pun besok udah inden lagi. Nggak jadi tanggal 30-an, akan mundur lagi sampai 17 September. Khusus untuk SOP. Kenapa? Karena sales jalan terus, teman-teman. Ini sesuatu yang good stress, ini pusing yang bagus, di mana ya sales tinggi, cuma barang jadi nggak ada. That's why akhirnya AFC dengan meeting terus tiap hari, kita decide mendingan Subarasi ada di bulan September. Dan itu kemarin baru di-announce. Kenapa teman-teman? Bukan mendadak banget. Memang itu harus di-announce sebelum nanti Anda sama sekali nggak pegang barang. Betul nggak sih? Bayangkan kalau bulan 9, ketika Anda mau achieve annual rank dan Dubai, tanpa barang sama sekali. Dibayangin aja mungkin udah sedih ya. Makanya akhirnya Subarasi di-decide untuk datang secepatnya, dimajuin tanggalnya, daripada kita nggak ada barang sama sekali. Itu teman-teman harus tahu. Jadi nggak ada yang dadakan, pertama udah full rencana dari cruise, dari bulan Juni kemarin juga udah di-aware soal itu, akhirnya bulan ini dibikin lebih cepat, dengan tujuan Anda biar ada barang satu, nomor 2 adalah Anda bisa fight annual rank dan Dubai dengan lebih mudah tentunya. Itu menurut kami. Dan kita udah pikirin itu dengan matang. So, apa yang terjadi buat teman-teman yang udah order SOP? Nomor 1, nggak bisa ditukar. Kenapa? Karena ngomongin sistem, teman-teman. Jumlah transaksi kami puluhan ribu. Jadi Anda order SOP, dapat SOP. Anda order Subarasi, dapat Subarasi. Kok produk masih inden? Kok Subarasi udah ada? Nah, kan ada juga pertanyaan gitu. Betul nggak? Ini gimana sih? Inden aja belum beres, udah keluarin produk baru. Jadi teman-teman di Jepang itu cara kerjanya bukan kayak di negara-negara lain yang dadak-dadakan aja, enggak. Subarasi ini udah ada, udah disetting tahun lalu dari cruise,
Kita udah siap di Oktober, artinya mereka udah produksi itu jauh sebelum Oktober. Ada di AFC Jepang. Saat kita udah lihat kondisi gudang kosong melompong, akhirnya kita terbangin pesawat, datengin ke kapal Subarasi itu. Dan itu mereka, orang Jepang tuh, ini ada di sini mungkin ada Pak Ernest, jadi saya nggak bisa ngomong ya. Saya agak kurang suka sama orang Jepang, karena apa terlalu, gimana ya, kalau dia udah bilang A, ya A gitu loh. Jadi nggak bisa kayak, mestinya mendingan slot Subarasi ini dipakai buat SOP. Nggak bisa, semua mereka kerja on plan, dalam rencana gitu loh. Sama kayak di IFC ini, ya terlalu kaku lah, betul. Mereka terlalu kaku, nggak fleksibel gitu loh. Kalau kita di sini mendingan stok Subarasi ini dia produksi SOP, bener nggak? Jelas-jelas kita inden SOP. Tapi di mereka nggak bisa, schedule-nya udah Subarasi, harus bikin. Nah itu yang kayak gitu-gitu loh. Jadi teman-teman harus mengerti juga kondisinya. Saya jengkel, ada yang lebih mungkin cocok sama orang Jepang ya. Nah itu kira-kira cerita tentang SOP dan Subarasi. Oke ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, lebih powerful, lebih kuat Subarasi. Apabila Anda yang udah order nggak bisa dibalikin. Order SOP dapat SOP, order Subarasi dapat Subarasi. Tapi saya tahu, tenang aja teman-teman. Anda yang order SOP, jangan takut karena barang itu akan jadi langka. Karena, kok kesannya SOP diberhentikan hari ini? Bukan diberhentikan, karena produknya itu datangnya akan lama, karena jumlah inden ini terlalu gila, teman-teman. Anda nggak bisa bayangin jumlah. Ketika, bayangkan kita bisa 300.000 box inden. Bayangin nggak 300.000 box itu sama mana? Gila banget sih, teman-teman. Makanya Subarasi ada. Jadi, kan ada member yang lebih cocok SOP. Nggak apa-apa kalau dia cocok SOP. SOP akan tetap ada, teman-teman. Saya akan jamin di bulan Oktober akan datang lebih banyak. SOP akan kita buka sampai 3 bulan aja. Oke, Anda boleh catat tuh. SOP kita akan buka sampai 3 bulan aja. Akan dihentikan nggak? Yes. Sekarang nggak? Nggak. Oke? Pelan-pelan. Kita juga pikirin bagaimana orang yang udah nyaman sampai pelan-pelan beralih. Kenapa AFC sepede ini? Karena kami tahu Subarasi itu sangat keren. Mestinya, saya kemarin bingung telepon Ko Soijan, karena saya bilang, mestinya orang senang banget waktu Subarasi ini datang. Kok ini aja jadi aneh-aneh? Kesannya nggak mau move on lah dari SOP. Teman-teman denger dulu. Coba dulu, jangan negatif. Subarasi adalah produk yang paling Anda tunggu. Kalau teman-teman yang pernah ke Jepang tahu bahwa sarden peptide adalah suplemen yang dikonsumsi oleh Asayamanya sendiri puluhan tahun. Itu udah salah satunya. Oke, saya akan mulai buka pelan-pelan Q&A tentang Subarasi. Jadi teman-teman boleh nanya. Teman-teman yang di Facebook, I'm sorry, Anda bisa tanya lewat Zoom untuk saya akan bahas Q&A. Tadi saya udah jelasin lumayan ya, setengah jam ya, tentang apa itu Subarasi, kenapa barang agak tersendat. Oke, Pak, sarden peptide itu apa ya? Apa boleh dikonsumsi oleh vegetarian? I don't think so bisa. Kalau khusus di sarden peptide ya. Subarasi ada BPOM? Yes, udah. Harga saya udah kasih tahu ya. Oke. Yang penting marketing plan tetap nggak masalah beda harga. Yang penting new member kalau mau ambil Subarasi dan Unsu boleh atau upgrade. Boleh. Tapi tidak boleh untuk redemption dulu ya. Nah, sama kenapa produk redemption kita stop dulu teman-teman, karena produknya nggak available. Very limited. So, saya bingung kalau teman-teman bilang, aduh saya udah telanjur beli SOP lagi. Tenang aja teman-teman, Anda kan minum. Kecuali akan jadi masalah kalau Anda adalah tukang stok barang. Baru jadi masalah pasti. Tapi saya rasa nggak ada lah. Semua saya lihat jarang banget orang yang punya stok soal produk. Sekarang, saya kemarin ketemu Andri Valentinus di rumah. Bahkan sekarang orang sewain jasa produk SOP-nya. Jadi dia ada SOP, kalau Anda mau pinjam SOP-nya boleh bayar 200.000. Gila nggak? Sekarang udah SOP bisa disekolahin. Terus, tunggu. Saya jawab pelan-pelan pertanyaan Anda ya.
Intinya ingredient sardennya berfungsi untuk antihypertensive agent sebagai betul subarasi. Jadi sardennya untuk anti apa? Untuk darah tinggi. Fruit flow-nya untuk plak di pembuluh darah. Sampai Desember Januari berubah ke subarasi. Kami maunya gitu, tapi ya nggak bisa. Paniko berarti Subarasi sudah diproduksi itu tahun kemarin kah? Expirednya berapa lama? Bukan, Subarasi baru diproduksi 1 bulan yang lalu sama Jepang. Itu yang saya bilang terlalu kaku. Mestinya kan udah SOP aja deh, gitu. Tapi mereka udah tahu secara timeline-nya harus Subarasi. Jadi mereka tetap kekeh Subarasi. Itulah. Pak, bikin pembuluh darah gede? Enggak ya. Enggak sama sekali dong. Ini kan bukan obat, Andri. Pak Niko, kalau Subarasi kandungannya lebih banyak, apakah oke untuk penderita ginjal yang fungsi tinggal 20%? Karena selama ini minum SOP itu dia minum nggak berani banyak, tapi sampai sekarang kondisi stabil tanpa harus transplant ginjal. Bagus banget Airin Sanjaya, saya mau kasih tahu, jumlah Subarasi 3,5 gram, jumlah Marin Palsendanya ada 150 gram, which is nggak banyak banget untuk ginjal. Sangat nggak banyak. Kalau Anda coba lihat satuan gram dalam Google, 150 gram itu nggak banyak. Justru bukan masalah banyak nggak banyaknya, tapi Anda harus tahu manfaatnya. So nggak ada masalah banget. Dia minum SOP, saya udah bilang, orang yang cocok minum SOP pasti cocok minum Subarasi. Karena ini penyempurnaan, teman-teman. Anda harus tahu ya, ini penyempurnaan. Subarasi itu ada dari semua feedback SOP, dari efek-efek SOP, ada yang kurang cocok, atau kurang ini, justru Subarasi ini adalah penyempurnaan. Betul, inden Subarasi sampai 9 September kan, betul. Bukan inden sih, kami buka duluan. Bukan indenin, kenapa? Biar Anda tahu, oh tanggal segini ada Subarasi. Jangan udah kemarin order SOP, besok udah tuh nggak ada kesempatan gitu loh. Justru kami kasih kesempatan bahwa tanggal 9 akan launching nih Subarasi, teman-teman. Sebenarnya tanggal 9 juga harus ada infonya, tapi Rabu saya kasih. Oke ya? Yang paling cepat sampai tanggal berapa? Yang paling cepat sampai tanggal berapa? Apanya yang cepat ya? Mau tanya, kalau memang Subarasi sudah planning lama, kenapa untuk member tidak langsung diperkenalkan dengan produk Subarasi ini? Udah banget, Bu Hana harus nyimak omongan ini. Di Krus udah diinfoin, di bulan Juni juga udah diinfoin. Ini diinfoin dari tahun lalu. Saya yakin Bu Hana member baru ya. Kalau Anda member lama, udah tahu sih. Apakah penutupan Anoreng diundur dengan langkanya barang ini, Pak Niko? Enggak sama sekali. Jadi teman-teman harus tahu. Ini kalau ada member lama boleh bantu saya ya. Anuareng itu sebenarnya didesain untuk 6 bulan. Ini jujur aja nih. Anuareng didesain untuk 6 bulan. Ko Budi Darwin tahu, Dr. Luigi tahu, Ko Adrian tahu, mungkin member lama saya tahu. Yang ikut ke cruise Anuareng itu selalu 6 bulan doang. Tapi di periode kedua ini kita bikin 1 tahun. Sengaja nggak? Sengaja. Bikin 1 tahun. That's why nggak bisa lagi di-extend, teman-teman. Karena kami sendiri udah extendin selama 6 bulan. Oke? Mudah-mudahan yang nanya ini tahu. AFC ini mentalnya beda banget, teman-teman. Apa yang bisa diundur, diundur. Apa yang nggak bisa diundur, nggak diundur. Kami bukan orang yang bikin Anda nggak mau achieve. Nyatanya, rank yang mestinya cuma di-achieve 6 bulan, kami bikin 1 tahun. Gitu, teman-teman. Nyatanya. Dan tahun lalu juga barang kosong. 6 bulan juga. Barang kosong kok tahun lalu. Teman-teman, barang kosong ini di AFC bukan pertama kali kejadian. Ini mungkin udah ke-8 kalinya. Anuareng didesain untuk 6 bulan, kami bikin 1 tahun. Tanya kok member-member lama. Jadi sekarang Anuareng kenapa nggak bisa dimundur ya? Karena kami udah bikin udah panjangin 6 bulan sebenarnya. Gitu ya. Yang Dubai kami extend. Pak, mohon jelaskan yang tadi itu. Peptide itu kira-kira seperti apa, Pak? Nanti Rabu Anda bisa baca ya. Ini ngapain nanyanya sekarang, Pak? Kemarin SOP sama Monovari Peptide juga sama maksudnya. Kenapa harganya naik tapi PV-nya sama? Ya karena ingredientnya dan produksinya beda dong, Pak Andi. Very simple question.
Kenapa harga naik? Karena ingredientnya beda, ingredient naik, penelitian naik, patennya ada, harga rupiah jatuh. Malam Pak Niko, ada yang tanya, kalau harga Subarashi ikut harga yen lagi, apakah kalau nanti agak turun, apakah harga Subarashi bisa sama dengan harga SOP dan Utsu? Bu Yeni sama Andi pertanyaannya agak-agak mirip, saya mau kasih tahu. Pertama, nomor satu, jumlah ingredientnya naik. Maka kalau Anda nggak mau naik, Anda beli SOP aja. Ingredientnya nambah, jumlah gramnya nambah, jumlah patennya nambah. Boxnya nanti kayak Utsukushi. Jadi kalau teman-teman tahu box Utsukushi, nanti dibiruin jadi box Subarashi. Kalau Anda nggak mau Subarashi mahal, Anda tinggal beli SOP aja. Itu saran saya aja. Saya mau redemption SOP atau Utsu bisa nggak? Nice, very good pertanyaan, Vivo. Apakah bisa menyembuhkan vitiligo, Pak? Waduh. Ini jadi jangan konsultasi medis ya, jadinya teman-teman ya. Paniko, semua mandi SOP ada disubarashi dengan salmon overpeptide, jadi lebih banyak 5%. Untuk bahan lain, apakah tetap sama jumlahnya? Bu Weni Wijaya. Ada yang berkurang, ada yang berkurang sih. Kayak ada kayak barley-nya ada, jadi itu agak berkurang sih. Karena kan ada sarden peptide, ada ingredient yang ada fruit flow. Jumlah sasetnya satu saset lebih banyak juga sih, 3,5 gram. Paniko fruit flow di dalam Subarashi apakah bisa aman untuk dikonsumsi anak autis karena anak autis nggak diperbolehkan makan tomat, termasuk makan barley juga, teman-teman. Tapi Anda harus lihat sih bahwa sifatnya kalau udah peptide itu udah dipecah-pecah lagi, teman-teman. Anda bisa baca deh. Harusnya aman sih. Bagaimana bila dalam beberapa hari ke depan ada yang mau join, sudah harus beli Subarashi atau masih bisa SOP? Pak Hengki kalau nanya, ada di sistem ya. Pertanyaan Anda di sistem sih. Anda buka sistem aja, Anda coba pilih join Ruby, pilih produknya, kejawab deh pertanyaan Anda di sini. Daripada Anda susah-susah nanya, teman-teman, daripada Anda susah-susah nanya, nunggu daftar nanya ini saya jawab, kadang coba Anda lakuin dulu, saya tahu kejawab sendiri. Food flow untuk menghilangkan plak. Kalau SOP apa nggak bisa menghilangkan plak di pembuluh darah? Dapat pertanyaan dari siapa tadi? Alis. Nggak ada yang pernah bilang satupun SOP bisa menghilangkan plak di pembuluh darah. Nggak ada. Paten nomor 2 lancarin, bukan menghilangkan plak. No way. Paniko, Subarashi, oke, udah ya. Subarashi apakah lebih bagus daripada SOP? Sudah pasti, Bu Desi. Yang buat sama. Lebih kompleks malah. Inventornya lebih banyak, penelitinya lebih banyak. Pasti lebih bagus dong. Pak, jadi SOP masih tetap ada untuk 3 bulan ini, September sampai Desember ada. Malam Paniko, SOP Subarashi rasa apa? Sangat mirip sama SOP ini, cuma agak lebih, kalau saya ya, ini pandangan pribadi ya, agak lebih kerasa bau ikannya aja. Karena ada sarden peptide ya. Cuma rasanya sangat mirip. Ini dari email dan nih, benar Anwareng 6 bulan dan saat ini 1 tahun enak buat member baru. Ya betul, kita AFC selalu bikin yang lebih baik, teman-teman. Artinya paket Diamond kalau barang SOP harga 21 juta. Yes. Serum katanya kalau Agustus jadinya kapan? Serum akan ditunda. Kira-kira dia akan hadir di bulan Maret atau April. Ketika Anwareng ditutup, Dubai ditutup, kita akan buka promo ke Moskow. Kalau vaksin udah ada ya, mudah-mudahan. Kasihan sekali kami. Nah ini, saya dapat banyak nih kasus kayak gini nih, kayak Bu Fafali nih. Kasihan sekali kami yang baru memulai konsumsi SOP. Belum sembuh, sudah beralih ke Subarashi. Bagaimana ini rasa tanggung jawabnya kalian kepada kami? Saya benar-benar nggak ngerti tanggung jawab apa, Bu Fafali. Anda tetap bisa konsumsi SOP Anda. SOP juga tetap ada dijual di sini.
Sudah beralih ke bagaimana ini rasa tanggung jawabnya. Saya nggak tahu tanggung jawab apa. Jadi Bu Papali, saran saya bingung. Anda udah beli SOP ya tinggal minum aja kan. Menunggu perbaikan. Sudah beralih ke Subarasi. Pasti selalu ada momen patah itu ya teman-teman. Di mana ada produk baru pasti ada momen ini. SOP juga nggak dihilangin. Anda tetap bisa minum. Saya nggak tahu kenapa Anda harus berdrama seperti ini. Bulan yang kosong tuh selalu bulan Mei, Juni, Juli itu bukan siklus salmon. Pak, di brosur tanggal 3, tapi inden tanggal 9. Iya, kita pilih undur jadi tanggal 9. Pak Niko kalau beli Subarasi dapat produk tanggal 9 September. Iya, kalau Anda beli sekarang dapatnya 9 September. Kalau Anda belinya tanggal 9, saya nggak tahu apakah Subarasi masih ada apa enggak. Saya suka rasa SOP 100 plus. Don't worry Bu Titi Sari, Anda akan dapat SOP dengan rasa yang sama. Bagaimana menjelaskan kepada user yang sudah cocok dengan SOP? Tadi saya sudah jelasin, Pak Anton ya. Orang yang cocok SOP pasti cocok Subarasi, inventornya sama, tapi bahkan lebih banyak orang yang terlibat, penelitinya. AFC yang buat sama-sama. Ini bukan SOP A dibanding SOP B yang Anda bisa cocok di sini, nggak bisa cocok di sana. Saya udah bilang, Subarasi. Nih, teman-teman, Anda coba paham deh. Dari pertanyaannya saya tahu Anda kayaknya belum memahami dengan baik. Subarasi adalah penyempurnaan SOP. Orang yang cocok SOP pasti cocok Subarasi. Orang yang mungkin dulu nggak cocok SOP, jadi sekarang mungkin cocok dengan Subarasi. Subarasi adalah penyempurnaan. Dari semua produk 2 tahun ini yang di feedback, semua feedback hasil orang minum, ada yang kurang cocok atau apa, di feedback, di review, dimasukin ke Subarasi, apa yang bikin lebih power. Dari semua testimoni, apa yang sedikit kurang. Yaitu darah tinggi banyak turun, tapi banyak juga yang nggak turun. Subarasi datang lebih sempurna, lebih kompleks, teman-teman. So, Anda, bagaimana cara jelaskannya? Anda harus jelasin cara saya waktu jelasin ke Anda hari ini. Ya. Sakit lupus, apa boleh konsumsi Subarasi? Karena dokter larang seafood. Kata Tommy gitu. SOP, apa kabar? SOP juga seafood ya teman-teman ya. SOP juga seafood kok. Apakah Utsu juga? Utsu juga apa ya pertanyaan Kevin ya? Apakah Utsu juga? Saya nggak tahu nih pertanyaan. Apakah Utsu juga? Paniko apa Subarasi juga bisa diredem? Nanti bisa. Semua bisa diredem. Don't worry. Betul. Yang dulu harus 3 saset, jadi sekarang cuma 2 saset. Betul. Dan orang agak kurang suka rasa ikan. Memang di saat Anda sakit, Anda nggak bisa milih lagi mau rasa ikan, rasa coklat, apa rasa stroberi ya. Anda hanya ingin sembuh. Tapi saya percaya rasanya enak. Saya udah minum, teman-teman. Saya minum cuma kurang lebih kayak 4 saset lah. Nggak bisa banyak. Belum ada kan produknya sama. Total ada berapa profesor yang jadi peneliti Subarasi? Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu secara realnya berapa. Tapi ada 2 farmasi besar yang collab sama AFC dalam pembentukan Subarasi. Itu ya teman-teman harus tahu. Kayaknya tadi dijelasin sama Niko banyak yang nggak nyimak. Ya itu, nanti Anda nonton siaran ulang di Facebook ya. Apa bakal ada silk peptide? Nggak jadi. Karena waktu di riset lebih pilih ingredientnya lebih masuk bawa fruit flow daripada silk peptide-nya. Fruit flow jauh lebih melengkapi unsur Subarasi daripada silk peptide. Itu kok Ahoy harus tahu. Pak Niko, berarti Januari 2021 sudah tidak masuk SOP 100, berarti baiknya dari sekarang mulai diedukasi untuk calon customer diarahkan ke Subarasi aja. Betul.
Dan kita juga akan ketemu nanti New Utsukushi. Ya, Utsukushi juga nanti Utsukushi nanti deh. Ini kita hari ini Subarashi jadi bahas yang lain. Pak, Mobile Stokis kapan dibuka kembali? Teman-teman, kenapa AFC tidak bikin reload Mobile Stokis saat ini bisa di-reload? Karena kondisi lagi inden, kami memilih bukan yang punya duit untuk punya barang. Kesannya sekarang nanti punya duitnya stok barang. Kami mau orang input dapat barang. Saya ngerti Mobile Stokis jadi sulit. Saya ngerti kalian jadi jengkel. Tapi atas nama keadilan, teman-teman. Atas dasar member kesamarataan. Agar member kecil-kecil yang baru punya join Ruby, merekrut Ruby, tetap bisa dapat barang. Kalau Mobile Stokis saya buka reloadnya, maka mereka member kecil nggak pernah dapat barang. Jujur saya company nggak rugi apa-apa. Tapi AFC teman-teman udah tahu, kita dibangun dasar dari kekeluargaan, punya misi juga dasarnya dari sana, maka reload terpaksa nggak dibuka. Anda bayangin nggak sih company menutup reload Mobile Stokis? Nggak pernah Anda ketemu di bisnis network apapun bahwa Mobile Stokis nggak boleh reload. Percaya deh sama saya deh. Namanya omset. Tapi kenapa AFC bikin gini? Agar leader member-member kecil, member-member yang masih butiran debu, dia tetap bisa dapat barang. Itu lo teman-teman harus tahu. Dan Anda harus mengerti, misinya AFC itu nggak bisa diubah. Kita berdirikan AFC, teman-teman, Pak Ernest, Pak Mike, bangun AFC ini, dasarnya itu. Wadah transformasi. Kalau nggak ada misi beneran itu, teman-teman, ya udah mau reload, tinggal habis lagi, gituin aja. Siapa yang ada duit punya barang jadinya. Anda harus tahu misinya AFC. Nggak ada MLM lain kayak kita yang bikin orang mau reload nggak boleh. Orang mau taruh duit nih, nggak boleh. Nah itulah AFC teman-teman. Makanya saya tahu Anda jengkel, Anda tumpahin ke saya, nggak apa-apa deh. Saya diomel-omelin kan, kenapa nih nggak mau reload? Saya mau maju juga gitu. Tapi Anda harus ngerti cerita di belakang itu. Pak, dua farmasi besar yang collab sama AFC berarti mereka masuk kategori farmasi food suplemen juga. Pasti dong. Kalau kimia, soalnya kan yang produksi tetap AFC. Jadi kalau yang kimia sama aja bohong. Nanti ada kok di sumber-sumber uji klinisnya ya, nama perusahaan yang collab itu apakah. Paniko mau tanya SOP di Jepang di kandungan marin placenta 35 mg. Ini ada pertanyaan bagus nih. Anda kalau udah nanya aja pada doyan ya teman-teman, kalau training aja sepi. Kalau saya sih pertanyaan langsung cepet. Mana ya tadi? Pertanyaannya adalah, Pak Niko mau bantah produk kan sering kosong, bahkan tolong dibenahi kami yang konsumsi langsung SOP karena penyakit sangat terganggu dengan barang tidak ada. Mohon perhatiannya. Terima kasih Pak Budiman. Kami juga lagi benerin stok kami. Kami juga tahu Anda ada orang sakit, orang ini. Saya tahu banget. Pak, bagaimana stok SOP saya sudah habis, saya inden tanggal 10. Anda kan dapat barang nanti tanggal 25, Pak Herman. Nih, pertanyaan bagus nih. Pak Niko mau tanya SOP di Jepang kandungan marin placentanya 35, SOP 100 plus kan 100, Subarashi 150 mg. Kenapa di Jepang 35 sedangkan di Indo dinaikkan jadi 150 mg? Wah, ini Bapak udah riset ya. Jadi katanya SOP di Jepang cuma 35 mg. Kenapa di sini 150 mg? Karena kita by riset orang Jepang sakitnya, kita 5 besar resiko sakitnya sama Jepang beda, Pak. Kita nomor 1 stroke, 2 jantung, dia kagak, Pak. Itu yang bikin beda. Karena produk ini based on research. Pentingnya Anda konsumsi produk SOP atau Utsukushi karena semua udah dibikin by research. Bukan AFC tiru produk company lain, main buat aja, tanpa riset, udah tuh tinggal jual. Apa yang udah ada di sini semua by research. Besok juga ada nanti Utsukusian. Nama perusahaan yang collab itu apa Pak nanti ya? Pak Niko kalau biasa konsumsi SOP 100 2 saset per hari. Kalau konsumsi bisa cuma satu saset aja. Bu Felicia bisa coba sendiri aja ya. Nyamannya gimana? Saya SOP 4, Utsukushi 4.
Tapi ini barang udah nggak ada ya, saya juga udah nggak minum ya. Saya juga udah sakau nih minum SOP Utsu. Terus Subarasi saya kalau bisa minum 4, ngapain saya minum 2? Pak Niko, jadi harga paket Ruby, Sapphire, dan Diamond jadi ada option berdasarkan produk yang dipilih. Betul. Makanya slide presentasi saya akan update nanti berdasarkan option yang dipilih ya. Apakah minum Subarasi ada detox awal lagi bagi yang sudah terbiasa minum SOP? Saya nggak tahu, Pak Steve. Tergantung selalu kondisinya. Tapi mestinya enggak. Karena triple peptide harusnya penyempurnaan lebih halus lagi, lebih balancing lagi. Pak Niko, manfaat dari Lycopene itu apakah untuk kanker? Bila iya, lebih baik mana? Kalau bisa, apakah masih perlu dikombinasikan? Lycopene itu apa sih? Pak Niko, paten SOP Subarasi apa sama dengan SOP? Beda. Sama, tapi ada penambahan ya. Kami lagi review, masih review kemarin cepet-cepetan, jadi ada yang salah, kodenya salah. Tapi tunggu aja Rabu, hari Rabu ya. Pak Niko, saya suka sampaian jawab yang suka. Pak, kapan buka stokis untuk Palangkaraya? Bu Dewi, soon. Barang udah ada ya, saya nggak mau Bu Dewi jadi stokis tanpa ada barang. Pak Niko, berarti Subarasi hanya dijual di AFC Indonesia, di negara lain, termasuk Jepang tidak boleh jual kan? Jepang ya boleh lah, kan AFC boleh. Di Indonesia aja yang punya Subarasi, yang lain enggak. Jadi teman-teman, oke, mungkin pertanyaan udah teman-teman tahu semua ya. Ya nggak sih? Jadi teman-teman kayaknya sekarang mulai memahami keadaan AFC. SOP ada, tapi proses ininya agak lebih lama karena kita akan teman-teman udah tahu, tadi saya udah kasih tahu jadwal kaku semuanya, soal harga, paten nambah, don't worry. Soal cocok SOP pasti cocok Subarasi. SOP akan ada sampai 3 bulan. Ini saya nggak tahu namanya bahasa Cina ya. SOP 100 plus cepat atau lambat akan tidak ada, tapi sampai 3 bulan ke depan masih ada. SOP 100 plus. Nanti Subarasi juga ada kata booming, mau bawa 10 triliun pun, pas begitu di upgrade akan ada Subarasi part kedua. Di AFC teman-teman, karena kita adalah farmasi, maka produk udah pasti update. Ilmuwannya update, researchernya update, mereka kan belajar terus dong. Apa yang digabung sama apa jadi apa yang bisa lebih baik buat kita. Jadi teman-teman don't worry about that. Justru bisnis ini harus diupdate, diinovasi agar bisnis kita long term. Tidak ada satupun produk yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Karena pasar akan jemu. Anda main contoh, main mangga mulu 5 tahun. Pasti mati teman-teman. Saya udah lihat banyak brand mati semua. Jual susu protein aja udah 20 tahun. Akhirnya bisnisnya mati sendiri, bukan karena produknya. Akhirnya bisnisnya mati sendiri, karena nggak ada inovasi. Itu aja, susu aja. Besok rasa pisang, besok rasa nanas, besok rasa itu, mati juga. Kenapa teman-teman? Karena harus ada inovasi. Kayak handphone nih, saya handphone. Tahun ini handphone ini paling oke. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mati. Expired lifetime itu artinya nggak pernah expired gitu. Lifetime itu selamanya. Gitu. Stokis Bogor, siap. Pak Ikin juga nunggu ya. Ada 2 holding ya, Bogor sama Palangkaraya. Pak, untuk market Indonesia aja kok stok gini, gimana nanti kalau kondisi negara lain buka? Jadi Bu Santi harus tahu, sekarang PSBB kondisinya 50% operasional berkurang, Bu. Bukan AFC aja, semuanya. Semuanya, Bu. Asal perusahaannya luar negeri ya, yang taat jalanin protokol. Kita ini lagi krisis di dunia. Kita-kita yang di AFC nggak berasa. Anda make money, Anda jaringannya tambah gede. Di Indonesia juga, saya kemarin baru dari keluar kota nih. Baru pulang nih hari ini nih. Dari Semarang, Bandung, nggak ada sama sekali protokol itu nggak ada. Kita nongkrong-nongkrong, ketemu orang. Di luar negeri, teman-teman, nggak kayak begitu. Mereka taat banget. Kondisi dunia kayak mau kiamat.
Jadi Anda harus mengerti suasana major gini. Kita mau berangkat Jepang, Eropa aja sampai sekarang masih ditunda loh. Ada sesuatu di dunia ini loh, Bu Santik. Anda harus tahu itu. Ini ada special case yang bikin kayak begini loh. Ada di luar sana lagi krisis banget loh. Jadi bukan Anda jangan lihat Indonesia kok kayak gini gitu. Kenapa ini terjadi? Ini banyak banget faktornya. Pak, kemarin katanya SOP bukan dari ikan. Kalau Subarashi berarti orang VG dan yang alergi seafood tidak bisa konsumsi. SOP juga apa? SOP itu juga seafood. Bukan ikan, bukan telur, tetap masih masuk seafood. Ada yang alergi juga minum SOP. Bu Prigita Wijaya. Ada juga yang alergi minum SOP. Ada juga yang alergi minum Utsukushi. Saya mau kasih tahu Anda gini. Semua ingredient bisa aja bikin alergi. Ada juga orang alergi air putih, ada juga orang alergi sama teh, ada juga orang alergi udara aja ada loh. Yang alergi seafood, dia harus coba dulu. Ada juga orang yang alergi SOP kok, siapa yang bilang nggak ada. Nah kalau orang yang VJ, jadinya boleh nggak jadi konsumsi Subarashi? Saya juga nggak merasa boleh. Kalau yang khusus VJ ya. Saya nggak tahu nih VJ-nya kayak gimana. Tapi kalau Anda bilang kesannya membunuh, udah kayaknya nggak boleh. Nanti saya coba cari tahu juga. Apakah medical scientific journal-nya yang bisa dibaca, Pak? Hasil penelitian lengkap yang menjelaskan efek samping SOP tidak timbul di Subarashi. Apakah ada medical journal-nya yang bisa dibaca, Pak? Hasil penelitian. Enggak, itu bukan medical scientific journal kayak begitu, Bu Yenawati. Saya rasa Anda nanya, Anda nggak tahu ya. Nggak ada scientific medical journal perbandingan produk A jadi sama B. Itu nggak ada. Kalau Anda minta medical journal Subarashi, saya ada. Tapi ada nggak medical scientific journal penelitian lengkap menjelaskan efek-efek samping SOP tidak timbul di Subarashi? Mana ada kayak gitu? Andai kata ada, jadinya internal, bukan jadi jurnal itu. Kalau udah alergi SOP, apakah tetap bisa lanjut atau harus stop? Anda yang pilih ya. Ada orang diabetes, alergi, dia minum SOP. Tiba-tiba gatal-gatal. Ya, dia bisa pilih minum sama obat alergi. Dia mau tahan, ada yang minum seminggu, 2 minggu. Tahan gatal-gatalnya dikit, pelan-pelan udah. Atau Anda pilih nggak minum sama sekali, itu pilihan. Jadi saya nggak mau ngomong apa-apa, itu pilihan. Tapi kemungkinan alergi selalu ada. SOP ada, UTSU ada. Even nggak seafood pun, teman-teman, kemungkinan alergi tetap ada. Ada orang alergi debu, Anda tahu ya? Ada orang alergi udara. Ada orang alergi sama air putih. Jadi kemungkinan alergi selalu ada. So, gimana biar Anda tahu itu bisa alergi atau enggak? Coba. Anda coba satu saset minum dulu. Baru Anda tahu. Kalau Anda nggak coba minum, nggak pernah tahu. Jadi harus nyoba dulu. Iya dong. Kalau nggak alergi nggak ada patokannya. Saya waktu itu ketemu member. Dia bilang dia alergi seafood. Saya kasih SOP, dia minum. Saya nggak kasih tahu itu SOP itu marine placenta atau salmon overpeptide. Dia minum nggak alergi. Begitu saya kasih tahu, besok dia minum lagi, dia bilang apa ini? Saya bilang ini SOP marine placenta, saya ceritain, jadi alergi. Besoknya langsung alergi dia. Nah itu teman-teman harus tahu kayak gitu ada. Psikologi itu ada juga. Pak, apakah produk redemption juga dikirim sesuai antrian? Enggak, Bu Yanti. Karena Anda sekarang random aja nggak bisa kan? Gimana strategi agar Subarashi tidak kehabisan stok lagi di waktu yang mendatang? Pak Steve, ini bukan masalah produksi atau ini bukan masalah stok. Anda harus tahu keadaan bahwa di luar sana di Jepang lagi ada protokol COVID-19, di mana kapasitas produksinya akan turun 50%. Dan terbalik di AFC permintaannya lagi naik 200%-nya. Jadi itu masalahnya. Nah, bukan strategi nggak ada barang apa nggak ada barang.
Teman-teman harus tahu, ketika nggak ada barang, kami yang pihak yang paling rugi juga. Bukan Anda aja yang rugi, company juga rugi, teman-teman, kalau nggak ada barang. Beneran. Pak, apakah SOP bisa untuk penyakit karena endapan jantung? Saya bukan ranah medis, Bu Ida, Mas Turi untuk jelasin apakah bisa atau enggak. Nanti Anda datang di hari Sabtu, itu adalah momen dokter. Nah, Sabtu juga nanti dokter akan sharingin soal subarasi dari sisi medisnya ya. Jadi Anda tunggu juga Sabtu. Oke teman-teman, semuanya kayak udah happy. Nah ini, Bu Mela ya, tadi saya udah jelasin sih. Anda mungkin kurang nyimak sih. Cuma saya mau ulang deh buat Anda. Kan katanya gini, subarasi bagus untuk orang yang tekanan darah tinggi. Bagaimana dengan yang tekanan darah rendah? Ya nggak apa-apa. Ini bukan obat. Ini tekanan darah, minum jadi turun. Ini bukan obat, teman-teman. Kalau Anda baca patennya lebih spesifik lagi, dia nurunin yang tinggi. Oke, nurunin yang tinggi. Bukan nurunin aja, men. Asal apa aja turun. Nggak kayak gitu dong. Kan Anda tahu ingredientnya sarden dan food flow. Anda makan sarden, Anda makan ikan sarden, nggak jadi turun terus kan. Tiba-tiba pusing nih. Kenapa? Iya, tekanan darah rendah karena tadi kebanyakan makan ikan sarden. Nggak kayak gitu kan, Bu. Kira-kira gitu ya logikanya. Subarasi, the next produk, nanti teman-teman, bukan masalah subarasi atau enggak, subarasi dibikin ada di bulan September, agar pertama, Anda biar ada produk, kedua, Anda akan lebih mudah untuk achieve Dubai. Untuk achieve annual rank, please Anda harus achieve teman-teman, karena annual rank ini akan luar biasa di Dubai. Ribuan orang, hari ini 1.700 orang udah achieve ke Dubai, 1.700 loh. Dan kita lagi going terus, saya mau nunggu Anda di Dubai, dan kalian nggak akan nyesel ke Dubai. Nanti nanya lagi nih, Pak, ini kan di Dubai, padahal masih COVID-19 nih. Ya udah tenang aja, kita nggak mungkin pergi kalau kondisinya nggak bahaya. Apa membahayakan? Nggak mungkin dong, ada Ko Budi Darwin, Ko Andrian, Pak Ernest, Pak Mike. Nggak ada dong kita mau pergi di saat-saat membahayakan. Kalian tenang aja. Ingat, pentingnya Anda achieve annual rank ini, Dubai ini, karena Subarasi dibikin maju, bikin hidup Anda lebih mudah. Saya pribadi atas nama manajemen tahu kondisi barang nggak ada bikin lebih sulit. Tapi itu keadaannya teman-teman. Saya orang yang paling sedih. Saya waktu pertama kali produk habis, kalau Pak Ernest tuh tahu tuh, sama beberapa leader tahu. Saya langsung masuk UGD. Saya waktu pertama kali waktu produk habis tahun lalu, saya langsung masuk UGD. Pusing kepala saya. Dan terima kasih Anda yang percaya sama AFC sampai hari ini. AFC akan panjang banget nafasnya, Bapak Ibu. Kita akan mulai jadi sejarah di bisnis network marketing. Saya mau minta maaf atas semua kekurangan saya. Omongan-omongan yang maaf ya, karena saya orangnya ceplas-ceplos. Saya bukan orang yang sangat kayak Pak Mike atau Pak Ernest yang bertutur kata yang baik. Saya orangnya ceplas-ceplos saja. Saya minta maaf ke Anda semua, tapi